Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bala Putra Dewa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan prodi Hubungan Internasional. NIM saya 2019 0510199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi budaya Indonesia dan Turki menjadi daya tarik mahasiswa Indonesia berkuliah di Turki atau menjadi alasan mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Turki. Ya. Yang pertama, Turki adalah negara yang besar dengan beribu kotakan di Ankara yang memiliki pengaruh budaya dan politik yang sangat kuat. Biaya hidup yang relatif rendah ini di Turki dan proses visa yang mudah sehingga mendorong Turki menjadi negara yang mudah didatangi, menjadi pusat wisata juga, dan menjadi pusat pendidikan. Sistem pendidikan di Turki ini berada di bawah pengawasan dan kendali negara, yaitu National Education Authority. Kemudian pendidikan bagi anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun di Turki itu wajib, dan di sekolah umumnya gratis. Lembaga pendidikan tinggi di Turki itu terdiri dari universitas, fakultas, institut, sekolah tinggi, konservatori, sekolah kejuruan pendidikan tinggi, dan pusat penelitian aplikasi. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia. Sebelum lanjut, sistem pendidikan ini merupakan metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dalam diri dan mencapai kemampuan maksimalnya. Di Indonesia ini ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Kelebihannya tentu saja pendidikan yang terjangkau. Banyak pendidikan di Indonesia itu rata-rata murah. Kemudian sistem yang transparan. Maksud dari transparan ini wali murid dan wali pendidik juga dapat memantau kegiatan belajar mengajar anak didiknya. Kemudian pertimbangan penerimaan siswa yang lebih mudah. Hal ini tentu saja terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sekarang, seperti SMP atau SMA menggunakan jalur zonasi atau prioritas utama itu merupakan dinilai dari radius jarak antara rumah dengan sekolah. Yang kedua baru nilai. Berbeda dengan kita dahulu, kita dituntut untuk nilai harus tinggi atau kita bahasanya NEM-nya tinggi untuk dapat ke sekolah favorit. Namun sekarang udah enggak. Sekarang yang diutamakan atau diprioritaskan itu untuk wilayah yang terdekat. Ini merupakan upaya untuk pemerataan pendidikan. Jadi anak-anak pintar itu nggak cuma berkumpul di satu sekolahan, jadi mereka tersebar. Harapannya untuk semua sekolah dapat bersaing. Kekurangannya sarana pendidikan yang tidak merata, tenaga pendidik yang belum merata, prasarana yang belum memadai. Ini tentu saja kita bisa lihat seperti banyak tenaga pendidik yang kekurangan, jadi banyak guru-guru di sekolah juga yang kerjanya double, seperti kadang ada guru matematika yang juga mengajar bahasa Indonesia, ada hal semacam itu. Ini merupakan sebuah kekurangan karena kita nggak diajar sama ahlinya. Maksudnya iya mereka bisa mengajar, namun itu bukan ahlinya. Jadi kayak guru matematika ngajar bahasa Indonesia pasti kan nggak maksimal. Jadi ini tentu saja merupakan kekurangan dalam pendidikan di Indonesia. Rumusan masalah, bagaimana hubungan diplomatik
antara Turki dan Indonesia dalam hal pendidikan, yang kemudian mendorong minat mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Turki. Dalam menganalisis kerangka tersebut, saya menggunakan kerangka berpikir studi komparatif dan konsep diplomasi. Studi komparatif ini pada dasarnya studi banding yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, dan hasil akhirnya adalah perbandingan. Menurut para ahli ini ada 3 ahli. Menurut Liphart, studi komparatif ini metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah di bidang ilmu sosial dengan mengamati sistem-sistem sosial sebagai objek kajiannya. Kemudian menurut Alexander George dan Andrew Bennett, studi komparatif ini dapat dibagi menjadi 3, yakni method of agreement, method of difference, dan method of equivalent relevant. Kemudian menurut Collier, studi komparatif ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis, yang dimana dalam melakukan analisis dapat mengaitkan harus mengaitkan 2 studi kasus atau lebih. Dan lanjut ke konsep diplomasi. Diplomasi ini merupakan praktek pelaksanaan perundingan antar negara yang perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa campur tangan negara lain. Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik merupakan pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Hasil dan temuannya. Perbandingan pendidik Turki di Indonesia. Method of agreement. Saya menggunakan yang ilmuwan Andrew dan Bennett tadi. Method of agreement ini merupakan metode positif di mana kita melakukan perbandingan yang kedua negara itu memiliki kesamaan. Nah, di sini kedua negara ini memiliki kesamaan, yaitu mayoritas penduduk antara Indonesia dan Turki merupakan umat beragama Islam, sehingga menggunakan sistem modern dalam implementasi kurikulum di perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam. Selain itu, kajian keislaman adalah materi wajib bagi mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang bersekolah di universitas atau sekolah tinggi Islam. Kurikulum kedua negara ini juga sama-sama menggunakan model berbasis kompetensi. Maksud dari model berbasis kompetensi ini yaitu model berbasis hasil. Jadi di akhir dari setiap semester itu akan dievaluasi melalui ujian dan dinilai dari kompetensi itu atau hasil ujian itu. Kemudian lanjut ke method of difference atau metode perbandingan yang membandingkan atau perbedaannya. Yang pertama, sistem sekolah di Turki dan Indonesia dan badan pendidikan di Turki dan Indonesia tentu berbeda. Method of difference ini menganalisa perbedaan-perbedaan dari hasil variabel independen dalam penelitian. Yang pertama, sistem sekolah. Di Turki itu SD itu 4 tahun, SMP itu 4 tahun, dan SMA itu 4 tahun. Jadi sama semua, 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Sedangkan di Indonesia seperti yang kita ketahui, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Kemudian badan pendidikan. Di Turki ini memiliki 2 badan pendidikan, yaitu Kementerian Pendidikan Nasionalnya dan Dewan Pendidikan Tinggi. Sedangkan di Indonesia semua itu berada di bawah Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi Turki ini lebih diunggulkan pendidikannya karena mereka lebih fokus dalam pembagian atau ranahnya. Kementerian Pendidikan Nasional itu lebih mengarah ke formal dari SD sampai SMA dan non formalnya, sedangkan Dewan Pendidikan Tinggi ini berfokus pada universitas atau perguruan tinggi dan sederajatnya. Ini merupakan nilai positif dari Turki karena
karena mereka mampu memfokuskan diri. Karena menurut saya SD, SMP, SMA ini dan perguruan tinggi cukup berbeda, sehingga proses dari kebijakan yang dikeluarkan tentunya harus berbeda juga. Kalau cuman dilihat dari cuman disamarata dengan SD hingga perguruan tinggi, itu menurut saya kurang efektif di perguruan tingginya. Kemudian ada lagi ini Bologna Process. Turki ini menerapkan atau mengadopsi Bologna Process, yaitu perjanjian antara negara-negara di Eropa untuk memastikan komparabilitas dan standar dan kualifikasi pendidikan tinggi. Hal ini merupakan nilai positif bagi Turki dan merupakan daya tarik juga bagi mahasiswa Indonesia. Kenapa? Karena standar pendidikannya itu udah bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya. Jadi kita tuh langsung dibandingin sama negara-negara Eropa lain. Itu tentu saja akan menimbulkan rasa kayak, wah masa kalah nih sama negara ini, dan akan menimbulkan persaingan yang bagus. Menurut saya seperti itu. Kemudian lanjut ke hubungan diplomatik antara Indonesia dan Turki. Hubungan diplomatik yang dilakukan ini merupakan diplomasi budaya. Diplomasi budaya itu meliputi pertukaran pelajar, lalu pengenalan budaya-budaya antara Turki Indonesia itu, seperti Indonesia mungkin mengenalkan wayang, Turki mengenalkan film-filmnya di Indonesia. Itu merupakan diplomasi budaya. Diplomasi budaya ini menjadi jalan yang dilakukan kedua negara dalam rangka membantu pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Salah satunya dengan mendirikan ruang publik sama dengan yang dilakukan oleh kedua negara. Maksudnya, jadi kedua negara ini saling membantu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam hal seperti budaya, pendidikan yang saya jelaskan tadi, sehingga nantinya akan menimbulkan rasa ketertarikan antara, mungkin bisa juga masyarakat Turki yang tertarik untuk berkuliah dan mengenal budaya-budaya Indonesia, kemudian berkuliah di Indonesia, ataupun mahasiswa Indonesia yang tertarik dengan budaya-budaya di Turki, sejarah di Turki, atau film-film di Turki, sehingga ini akan melancarkan diplomasi budaya dan pendidikan yang ada. Segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.